Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi di sini. Saya ingin menjelaskan kembali, sudah memasuki semester 6, yaitu tentang kecerdasan buatan yang pada kali ini ditugaskan untuk menjelaskan apa itu kecerdasan buatan. Yang pertama kita ke PDF dulu, apa saja tugasnya. Chapter 1 mengenal kecerdasan buatan dan scikit-learn itu adalah library atau package yang ada pada Python. Yang pertama kita disuruh tentang teori dulu, buat resume definisi, sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan. Baik, di sini sudah saya buat rangkumannya yang berupa latex. Langsung saja. Definisi kecerdasan buatan yaitu, jika dalam bahasa Inggris artificial intelligence atau AI adalah bagian dari ilmu komputer, sebuah bagian dari ilmu komputer. Dengan penelitian dan pengembangan kecerdasan buatan, ia berusaha untuk tidak hanya berhasil, tetapi untuk melengkapi pemikiran manusia dengan program komputer belajar mandiri. Jadi, itu ialah suatu program yang berusaha untuk mengembangkan otak manusia gitu, atau yang disebut dengan AI. AI sudah banyak diaplikasikan seperti di Google Maps, dan juga istilah AI seperti neural network dan deep learning sudah tidak asing lagi. Yang kedua itu sejarah dan perkembangan. AI 1950 yang bertempat di AS. Kecerdasan buatan dimulai oleh konferensi ilmiah di Dartmouth. Kemudian orang yang pertama berbicara yaitu Minsky dan teman-temannya. Definisi yang diberikan oleh salah satu pendiri subjek, Marvin Minsky, pada tahun 1966. Maka tahun 50, lalu 1966 sudah ada si kecerdasan buatan, lalu 1960-an, 1970-an dikembangkan kembali oleh Mycin atau MYCIN yang bisa membantu dokter mendiagnosis. Itu salah satu fungsi kecerdasan buatan. Lalu yang kedua disuruh untuk mendefinisikan kategori apa saja atau metode apa saja yang ada pada kecerdasan buatan. Ada supervised learning, unsupervised learning, klasifikasi, regresi, dataset, training set, dan juga testing set. Supervised learning adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang dapat menerapkan informasi yang sudah dalam data dengan memberikan label tertentu. Misalnya yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Algoritma ini mampu memberikan target untuk output yang dilakukan dalam membandingkan pengalaman belajar masa yang sudah lampau. Lalu unsupervised learning yaitu sama seperti supervised learning, tapi yang bedanya yaitu pembelajaran mesin tanpa pengawasan adalah pembelajaran mesin yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang dapat diterapkan secara langsung, tidak diarahkan, bisa menemukan struktur yang tersembunyi. Lalu ada klasifikasi yaitu adalah sampel milik dua kelas atau lebih dan ingin belajar dari data yang sudah diberi label dan cara memprediksi kelas data yang tidak berlabel. Ini adalah cara memprediksi data. Lalu regresi ialah sebuah metode atau mengembangkan model persamaan yang menjelaskan hubungan antara beberapa variabel. Output dari analisis regresi adalah persamaan regresi. Lalu dataset adalah sebuah kumpulan data atau objek bagaimana mereka berelasi dalam memori. Struktur dataset mirip dengan database yang berisi koleksi dari data tabel maupun data relasi. Selanjutnya adalah training set, ialah bagian dari dataset yang berfungsi untuk memprediksi atau mengatur fungsi dari algoritma yang ada. Fungsinya ialah memberikan instruksi melalui algoritma sehingga mesin dapat mengerti dan membuat kolerasi sendiri. Lalu testing set yaitu sama seperti training set, bagian dari dataset, yaitu berfungsi untuk menguji untuk melihat akurasinya, atau bisa juga untuk melihat suatu kinerja atau performa yang telah di training set tadi.
Yang kedua adalah proses instalasi. Langsung saja kita ke website resmi scikit-learn, atau apa itu dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah package yang ada pada Python. Langsung saja kita ke instalasi. Saya di sini menggunakan Anaconda. Saja kita ke install. Teman-teman buka Anaconda, lalu ketik conda install scikit-learn. Lalu jika ada validasi proses Y atau N, teman-teman pilih Y. Maka dengan ini install package sudah selesai. Diceknya bisa dari sini. Maka secara otomatis Scikit-learn sudah diinstal di Windows. Baik, yang kedua tugasnya yaitu mencoba kompilasi dan uji coba. Ambil contoh kode dan lihat variabelnya. Di sini saya sudah membuat, yaitu kita pakai spider. Jadi saya sudah membuat beberapa contoh sesuai dengan instruksi yang diberikan, yaitu yang pertama mencoba bagaimana kita melihat variabel explorer. Dari mana saya mendapatkan codingannya, yaitu langsung ke website resmi tutorial basic tutorial.html. Langsung saja kita mencoba yang loading and example dataset. Di sini from Scikit-learn import dataset digunakan untuk memanggil kelas dataset yang dari library Scikit-learn. Iris sama dengan dataset load iris menggunakan contoh dataset iris. Lalu digit dataset load menyimpan nilai dataset iris pada variabel digit. Lalu yang terakhir adalah memprint digit. Digit data ini adalah ada di loading and example dataset. Langsung kita running. Nah, ini adalah sebelah kanan adalah variable explorer. Itu sudah kita lihat ada digits dan iris. Bagaimana size dan mana value-nya juga sudah tertera. Lalu yang kedua mencoba loading and example dataset seperti yang tadi ini sudah kita running. Karena pin digits target membaca bagaimana target yang ada, yaitu jika kita running lagi akan keluar seperti ini. 012 itu adalah sebuah prediksi target yang ada. Boleh kita coba yang sebagai digit target, digit data boleh kita coba. Kita memprint datanya yang ada. Digits data, maka sudah ada tertera data-data yang ada. Lalu yang kedua kita akan mencoba itu learning and predicting, yaitu bagaimana kita bisa memprediksi data data yang ada. From Scikit-learn import SVM, yaitu memanggil kelas SVM di library Scikit-learn. Lalu di sini kita ada variabel CLF dan kita menentukan nilai gamma secara manual. Lalu CLF sebagai variabel, di sini kita membuat array -1, memprediksi array -1. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah array 8. Itu adalah prediksi yang ada. Lalu kita ke model persistence. Langsung ke codingan ya. From Scikit-learn import SVM seperti yang tadi, memanggil si SVM pada library
escalon, lalu memanggil dataset juga. CLP juga sebagai variabel. Di sini x, y dataset.load underscore iris mengambil dataset iris dan mengembalikan nilainya adalah true. Langsung kita perhitungan nilai label. Bagaimana hasilnya di model persistence ini? Di sini saya bagi 3 karena ada 3 kali percobaan di model persistence. Yang pertama yaitu coba hasilnya adalah ini. Kita mengetahui bagaimana bentuk-bentuk dalam SVC yang ada. Lalu yang kedua import Pickly, yaitu library Pickly, membuat variabel S sebagai classifier. Baru kita membuat variabel CLV2 dan melakukan load. Lalu kita memprediksi bagaimana hasilnya. Hasilnya adalah array 0 sesuai dengan website resminya. Lalu yang ketiga kita joblib. Joblib itu adalah menyimpan model sebagai .joblib gitu. From joblib import dump and load. Kita sebagai 11.7.1 sebagai npm saja. Lalu .joblib lalu load atau membaca 11.7.1.joblib. Bagian CLV menampilkan hasil model CLV. Kita run. Hasilnya adalah seperti ini. CLV juga. Lalu yang terakhir yaitu convention, yaitu bagaimana memanggil dari numpy dan membuat alias np seperti yang tadi dari escalon, lalu membuat variabel rng dan mendefinisikan np fungsi random dan mengatur random state ke dalam variabel. Lalu rng 10200 sebagai variabel x, nilainya variabel x mentipe data float 32. Bagaimana hasilnya? Ini adalah cara mengubah file float 32 ini menjadi float 64. Hasilnya adalah seperti ini. Jika tidak ada print maka keluar dari float 32 menjadi float 64. Nah itu dia daftarnya menjadi float 64. Baik, mungkin itu saja dulu. Baru saya ke GitHub ya, GitHub kecerdasan buatan. Kita lakukan pull request. Akan pull request ya. Ke GitHub, bagaimana kita untuk pull request di GitHub yang telah disediakan. Lalu baru kita ke file. Mungkin untuk pull request ini cukup sekian, nanti pull requestnya saya di belakang layar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.